Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Siaba. Kembali lagi bersama kami, saya Nisa Khalifatul Fauziah dan rekan saya Alvina Nadia Numaira. Kami dari kelas 1B, Prodi Akuntansi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang akan membahas bagaimana sih dampak dari krisis iklim menurut aspek ekonomi Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Seperti biasa, kita berkumpul lagi di channel siapa dalam rangka berdiskusi tentang berbagai topik yang terkait dengan mata kuliah. Dalam hal ini khususnya adalah mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Ya, kita tahu bahwa perkembangan teknologi, kemajuan industri, kemajuan di bidang internet dan berbagai macam hal lain itu menyebabkan perkembangan ekonomi menjadi semakin global. Seolah-olah tidak ada dinding penyekat antara satu negara dengan negara yang lain, dan batas-batas konvensional sekarang ini menjadi samar oleh karena semuanya sudah membaur dan membentuk suatu masyarakat yang seolah-olah menjadi satu karena globalisasi. Pada sisi lain kita melihat juga karena terjadinya eksploitasi besar-besaran di segala sektor, terutama pada sumber daya alam, maka akibatnya terjadilah yang namanya krisis, ya, krisis dalam sumber daya alam yang juga akan merambah atau menjalar ke berbagai bidang lainnya, sehingga pada akhirnya krisis itu juga akan menjelma menjadi krisis ekonomi. Ya, jadi intinya kita mencoba melihat apakah ada kaitan antara perkembangan ekonomi global dengan munculnya krisis-krisis tersebut, dan lalu bagaimana agama Islam mengantisipasi atau mensinyalir masalah ini. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu sudah diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, jadi jauh sekali sebelum masa terjadinya perkembangan industri, perkembangan internet, dan jauh juga dari perkembangan terjadinya krisis-krisis iklim. Ya, oleh karena itu kita akan mencoba mengkaji melalui teman-teman kita ini, apakah memang Islam itu merupakan suatu agama yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai pencipta langit bumi dan sisinya, yang pastinya sudah pasti ada ayat-ayat yang berisi antisipasi ataupun bersinggungan dengan fenomena-fenomena yang muncul sekarang ini, meskipun jaraknya itu 1000 tahun lebih, karena kita meyakini kesempurnaan dari Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk lebih jauh sebelum kita mulai diskusi, mungkin kita akan berkenalan dulu ya. Ini sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Noviani Matiskila, kelas 1B, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Sofwan Sori, kelas 1B, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Heni Aulia, saya dari Prodi Akuntansi, kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Shelby Mirzawa, saya dari kelas 1B, Prodi Akuntansi. Potong waktu atau membuang-buang waktu sia-sia pada saat ini, saya silakan. Oke teman-teman, di sini kita bakal ngebahas dampak global dari krisisnya iklim dalam aspek hukum agama Islam. Kalau menurut saya pribadi, dampaknya itu bisa ke karena kan kalau di dalam agama Islam itu nyuruh kita untuk melestarikan lingkungan sekitar ya. Karena kan manusia itu diciptakan sebagai khalifahnya bumi, yang dimana itu tugasnya manusia adalah untuk melestarikan lingkungan. Sekarang apa? Sekarang persamaan dari industri, makanya kita itu ketahanan pangan itu sangat lemah. Kurang aja kita impor beras dari negara sahabat seperti Vietnam, Thailand. Kedua, efek rumah kaca ini sangat berpengaruh. Contohnya apa? Lapisan ozon sangat tipis. Kita sekarang merasakan
di rumah aja kita merasakan panas. Walaupun ada AC, kipas angin, tetap saja itu dampak dari rumah kaca, efek rumah kaca. Solusinya apa? Kita ya di IKN. Pembangunan di IKN itu selaras dengan apa yang diingat Pak Jokowi, yaitu banyak pohon-pohon ditanam. Bukan bangunan aja yang dibangun, tetapi pohon-pohon di sana itu ditanami supaya Pak seimbang. Jadi udara kita udah lebih bagus, terus air juga tersedia. Terus dampak lain yang dirasakan oleh Indonesia itu apa? Kita itu belum beradaptasi dengan teknologi. Seperti apa sih teknologi? Kita lihat di Jepang, pertanian di Jepang itu sangat-sangat maju. Bahkan di Jepang itu tidak memakai tradisional, itu udah canggih di Jepang. Menanam sawit itu di bawah tanah. Tapi kalau di kita masih mengandalkan tenaga tradisional. Kita kaitkan dengan Islam. Islam menyuruh kita itu supaya kita itu tidak berpengaruh dengan teknologi yang lain. Maksudnya kita itu harus bereksperimen dengan apa, kita harus maju gitu. Jadi kerusakan yang ada di Indonesia itu adalah dampak dari masyarakat Indonesia sendiri. Allah telah memberikan kekayaan alam bumi Indonesia itu untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya, semakmur-makmurnya masyarakat Indonesia. Tapi apa? Masyarakat Indonesia mengeksploitasi besar-besaran, tambang, hutan, dieksploitasi, mementingkan diri sendiri, yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. Allah tegur dengan apa? Dengan cara apa? Gunung berapi meletus, lahar dingin, banjir, bandang. Itulah cara Allah untuk menegur manusia supaya tidak serakah di bumi Indonesia. Kan jelas di surat Ar-Rum dijelaskan. Yang artinya gini, surat Ar-Rum ayat 41. Yang artinya telah terjadi kerusakan. Iya, telah terjadi kerusakan yang ada di darat maupun ada di laut. Itu karena ulah manusia. Allah itu menegurnya supaya manusia itu tidak serakah gitu. Itu menurut saya pribadi gitu. Oke, berbicara tentang kerusakan iklim yang berdampak global, itu tidak bisa kita lepaskan dari teori tentang sistem, ya kan? Jadi apa yang terjadi di satu tempat itu akan menyebabkan kerusakan pada tempat lain. Dan tadi saya bisa menjelaskan sistem itu apa sih? Bagaimana sistem itu berbicara? Dikaitkan dengan kerusakan yang ada sekarang. Menurut saya, yang dimaksud sistem di sini itu kayak misal satunya rusak, itu bakal rusak semua. Kayak hutan nih ditebang, dijadiin lahan industri atau dijadiin perumahan-perumahan. Itu saja dari situ kita udah bisa nilai ya apa yang bakal terjadi. Misal kayak banjir, terus juga kayak kalau lagi kemarau kayak gini, itu kan bisa nyebabin kekeringan ya. Terus juga kita mau hirup, kan kita kan sebagai manusia juga menghirup oksigen dari pohon kan. Kalau nggak ada pohon-pohon kayak gitu, manusia juga menghirup oksigennya ya paling dari polusi-polusi udara. Menurut saya parah sih, karena di sekitar perumahan saya sendiri aja perkarangan sawahnya itu udah mulai sedikit, terus udah mulai berubah jadi perumahan, terus juga bahkan sekarang laut-laut yang di dekat rumah saya aja airnya itu pada laut. masih 30 menit lah. Kamu di mana sih? Tanjung Kait ya. Iya, Tanjung Kait. Itu airnya udah mulai kelihatannya kayak Surut. bukan surut, kayak sampah gitu ya, kayak bukan air lautnya gitu ya, bekas ini itu akibat ulah tangan manusia juga tuh guys, kalau buang sampah sembarangan. Iya. Kalau di laut itu ya, misalnya katakan ada percobaan nuklir di laut, itu menyebabkan patahan pangan bumi ya. Ketika patahan itu patah gitu ya, lapisan bumi, otomatis kan akan terbelah begitu, maka air laut itu masuk semua, ya kan? Nah, lempengan bumi itu nanti akan menyatu lagi. Ya, kalau dalam kemarin akan menyatu lagi. Begitu air menyatu lagi, air itu kan yang tadi masuk kan tumpah. Itu namanya tsunami. Iya. Itu namanya tsunami. Jadi tsunami itu sebenarnya juga akibat dari mungkin percobaan nuklir
Kan kalau kita tahu di Jepang pernah tsunami, ya kan, Indonesia pernah tsunami, ya kan. Mungkin manusia kalau di Indonesia itu antara lainnya tidak selalu harus satu-satunya, mungkin ada deforestasi, terus kemudian kerusakan laut dan sebagainya. Kalau di Jepang banyak percobaan nuklir, begitu juga di India, begitu di Amerika, begitu di Iran, gitu ya. Gimana mengatasi keserakahan manusia? Karena manusia diharapkan sadar, impossible, nggak ada sadarnya manusia. Gimana jalannya? Apa dibunuhin aja semuanya gitu? Kita juga romantis juga dong. Cara mengurangi keserakahan. Kayak misal ya, ada orang yang mau bangun perumahan. Cara kita ngerimnya kayak gimana gitu? Ya bukan hanya perumahan, pokoknya mengatasi keserakahan manusia. Oh, aku nangkep. Aku ini ke industri pertanian ya. Cara kan kalau misalnya para petani banyak pakai kayak pupuk kimia, terus irigasi, itu kan bakal bisa mengakibatkan tanah itu jadi rusak. Itu caranya gimana? Itu mungkin para petani itu bisa pakai teknologi yang lebih modern lagi gitu. Soalnya kalau misalnya tanah terlalu banyak pakai pupuk kimia, itu bisa menyebabkan tanahnya jadi rusak. Itu sama aja dengan katakanlah unsur keserakahan manusia. Orang ngapain pakai kimia? Kan mau supaya berlimpah hasilnya. Dia kan kalau yang tradisional mungkin hasilnya 10, dengan pupuk kimia dia jadi 50. Kan kembali lagi kesadaran manusia. Tapi kan manusia nggak mungkin mau sadar, gimana dong? Gimana ya cara manusia sadar? Kalau ini ya, kalau misalkan kayak mau bikin perumahan itu dibuat peraturan nggak sih Mbak, dari pemerintahnya untuk bikin peraturan supaya dari jangan terlalu banyak gitu penebangan pohon untuk dijadiin perumahan atau industri. Orang makin banyak bakal tinggal di hutan. Kalau kayak gitu malah yang ada pemerintah kayak gitu tuh bisa jadi bahan buat cari mobil untuk pemerintah. Makanya banyak aja. Enggak, orang makin banyak tapi nggak boleh bikin rumah, suruh tinggal di hutan, suruh tinggal di pohon. Kan nggak usah bikin rumah, biarkan pohon tumbuh. Pada tinggal di pohon aja gitu kayak burung. Disuruh bersyukur, manusia nggak pernah bersyukur. Nah gimana jawaban? Ya, menurut saya sih kalau masyarakat kita kembali ke agama Pak. Nggak dapat dari ini. Ulama banyak, kiai banyak, habib banyak. Rumahnya gede-gede justru. Justru udah gede. Ayo. Sama tiap hari ada Jumatan, ada malam Senin, ada pengajian, ada malam Jumat dan sebagainya. Ngaruh nggak itu? Enggak. Nggak ngaruh kan? Terus Mestinya gimana? diberi Akhirul Rasul, Minkum. Berarti surutannya itu satu, kalau Allah, kedua Nabi, yang ketiga pemimpinnya harus ngambil tindakan. Sebab manusia itu nggak bisa kalau dibiarin begitu aja. Jadi berarti apa? Berarti para pemimpin yang harus amanah. Dia harus hati Allah, ya kan? Dia harus hati Rasul, baru dia jadi amanah. Barulah seperti yang Nabi bilang, melakukan pembatasan supaya manusia itu baik dalam deforestasi nggak asal-asalan, eksploitasi laut nggak asal-asalan, bangun rumah nggak asal-asalan, semuanya terencana. Ya kan? Karena apa? Karena kita sadar di satu sisi memang kita membutuhkan perumahan, tapi sisi lain kita membutuhkan oksigen seperti yang saya bilang. Jadi bagaimana cara menyeimbangkan? Berarti kan harus ada peraturan-peraturan yang ketat. Di mana peraturan itu kalau dilanggar maka pemerintah berhak untuk melakukan penindakan, ya kan, penindakan hukum dengan jalan seperti itulah. Jadi kalau pribadi diharapkan kesadaran itu nggak akan mungkin.